Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahia dengan NIM 12300210014 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem integumen itu. Yang pertama, pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sebuah proses pembentukan sel dengan pertukaran atau perubahan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai membentuk bagian dari komponen sel manusia yang melibatkan peranan pada makhluk hidup bagi kehidupan manusia. Sistem ini terletak di bagian luar dan terdiri dari 1. Kulit, 2. Kuku, 3. Rambut, 4. Kelenjar keringat dan minyak, dan yang kelima reseptor sensorik. Pertama, kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit juga merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Struktur kulit. Yang pertama epidermis atau kulit ari, dan yang kedua dermis, kulit jangat, dan yang ketiga hipodermis. Epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar, terdiri dari sel-sel datar dan mirip sisi yang disebut sel squamosa. Epidermis mengandung banyak glikogen dan tampak jelas di bagian telapak tangan dan kaki. Epidermis terdiri atas 5 lapisan kulit, yaitu 1. Stratum basal, 2. Stratum spinosum, 3. Stratum granulosum, 4. Stratum lucidum, dan yang kelima stratum corneum. Yang pertama, tentang stratum basal. Stratum basal merupakan lapisan terdalam epidermis terletak tepat di atas dermis. Hanya terdiri satu lapisan sel, tetapi melakukan pekerjaan yang penting menghasilkan sel-sel baru. Terdapat melanosit untuk menghasilkan pigmen melanin. Di dalam stratum basal terdapat sel yang berbentuk kuboid atau silindris. Stratum spinosum merupakan lapisan sel-sel tanduk atau spina yang memiliki tonjolan untuk penghubung intraseluler. Lapisan kedua dari epidermis yang terdiri dari 5-15 sel-sel poligonal. Stratum ini terletak tepat di atas stratum basal yang mengandung sel-sel Langerhans. Sel-sel keratinosit dalam lapisan stratum spinosum juga mengandung inti berbentuk oval. Sitoplasmanya kebiruan, di sebelah dinding sel terlihat taju dan terdapat desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain. Stratum granulosum merupakan lapisan yang mengandung keratohyalin yang berfungsi dalam pembentukan keratin. Lapisan ketiga dari epidermis yang terdiri dari sel-sel granular pipih 3-5 lapis. Selanjutnya, stratum lucidum merupakan lapisan epidermis yang bening dan transparan. Sel-sel pipih pada lapisan ini hampir mati dan terdiri dari 2-3 lapisan gepeng. Dan selanjutnya, ada stratum corneum, merupakan lapisan terluar dari epidermis sebagai insulasi kulit dari lingkungan luar. Tebal 10 mikron, terdiri dari 15-20 lapisan sel-sel mati dari keratin. Lapisan terluar ini akan mengelupas dan digantikan oleh sel-sel di bawahnya. Sel yang terdapat pada epidermis ada 4. Yang pertama kerintosit. Kerintosites yang terbentuk pada lapisan terdalam epidermis, lapisan basal. Sel dapat memproduksi hanya di lapisan basal epidermis. Dan yang kedua melanoid. Melanoid merupakan tipe kedua terbesar dari sel-sel epidermis, diproduksi di lapisan basal. Melanosit memproduksi melanin. Dan yang ketiga sel Langerhans, merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Menurut situs NZ-Dermnet, sel Langerhans memecah patogen mikroskopis atau sel asing menjadi potongan kecil. Dan yang keempat, sel Merkel berfungsi sebagai reseptor sensorik. Yang kedua ada dermis, merupakan suatu lapisan yang berada di bawah lapisan epidermis yang memiliki bentuk lebih tebal dari lapisan epidermis, serta di dalamnya ada kelenjar keringat, pembuluh darah, dan kelenjar minyak. Dermis terdiri dari kolagen dan jaringan elastis sebagai penghubung antara epidermis dan subkutis. Dermis memiliki dua bagian, yaitu stratum papillaris dan stratum retikuler. Stratum papillaris adalah lapisan tipis atas berbentuk kerucut. Jumlahnya terbanyak dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar seperti pada telapak kaki. Dan stratum retikuler merupakan lapisan bawah tebal, terdiri dari jaringan ikat dengan serabut kolagen yang kasar dan berkas serabut yang jalin menjalin seperti jaring. Yang ketiga, hipodermis merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Lapisan kulit ini merupakan lapisan yang paling dalam dan mengandung pembuluh darah dan limfia serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit.
bertanggung jawab pada tubuh untuk menjaga kestabilan panas pada tubuh manusia dan melindungi organ internal vital dalam tubuh manusia. Rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada di jauh bawah dermis. Bagian rambut ada 3 di antaranya. Yang pertama folikel rambut, yang kedua medula rambut, dan yang ketiga korteks rambut. Folikel rambut merupakan struktur kulit sebagai tempat tumbuhnya rambut. Terdiri dari 3 lapis konsentris. Yang pertama lapisan Henle, merupakan selapis sel gepeng yang melekat erat pada sel-sel paling dalam dari sarung akar rambut luar. Yang kedua lapis Huxley, terdiri atas 2 atau 3 baris sel-sel gepeng. Dan yang ketiga kutikula sarang akar rambut dalam, terdiri atas sel-sel pipi mirip sisi tersusun mirip genteng dengan tepi bebasnya mengarah ke bawah. Medula rambut merupakan lapisan paling dalam atau inti dari rambut yang mengandung keratin, berperan mengantarkan sebum ke batang rambut dan sebagai pengelola penguapan pada batang rambut. Selnya berbentuk poliglobal. Di dalam sitoplasmanya terlihat sedikit pigmen melanin. Korteks rambut merupakan komponen utama dari rambut dan paling banyak berkontribusi pada bagian serat rambut. Korteks terdiri dari serat-serat longitudinal yang paralel dengan aksis dari rambut dan saling terikat secara berdekatan. Pertumbuhan rambut. Apabila sebuah folikel rambut aktif dan sedang tumbuh, dikenal sebagai anage. Periode pertumbuhan aktif untuk rambut di kulit kepala adalah 1-7 tahun. Pertumbuhan rata-ratanya 12,5 mm tiap bulan. Masa kotagen. Folikel rambut menjadi sebuah masa pertumbuhan dan tidak tumbuh. Berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Masa ini masuk pada fase perubahan. Telogen. Folikel memasuki periode istirahat, tidak ada pertumbuhan. Tahap ini berlangsung selama 3-4 bulan. Dan yang terakhir ada anagen. Folikel mulai memanjang. Kelenjar sebasea adalah kelenjar penghasil sebum atau minyak di kulit yang berukuran sangat kecil. Sebum yang dihasilkan kelenjar sebasea sering dianggap penyebab jerawat, padahal memiliki fungsi yang diperlukan oleh manusia. Dan yang kedua ada kelenjar keringat, adalah struktur tubular melingkar yang penting untuk mengatur suhu tubuh manusia. Manusia memiliki 3 jenis kelenjar keringat. Yang pertama ekrin, yang kedua apokrin, dan apoekrin. Selanjutnya kuku. Jaringan kuku berasal dari lapisan epidermis dan rambut yang membentuk lapisan keratin yang keras. Nail rod tertanam dalam kulit dan ditutup oleh kutikula. Nail rod membentuk lapisan hemister yang pucat disebut lunula. Nail bed merupakan lapisan stratum germinativum dari epidermis. Di samping merupakan gambar kuku dan strukturnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.